Orang itu gak terlahir sempurna. Kesempurnaan itu adalah usaha dari kita. Makanya gue sering bilang, kalau lo udah bertato dan menghapus tato itu bikin lo sakit, jangan hapus. Agar lo tahu bahwa lo dulu itu belangsak. Sehingga jangan sombong dengan kebenaran yang lo miliki sekarang. Sholat terus maksiat jalan. Benar. Jadi agama itu hanya formalitas. Padahal kata Nabi itu gak mungkin lo kalau lo sholat atau ada iman di hati lo itu bermaksiat. Karena kalau orang beriman itu dia sadar bahwa Tuhan ngelihat dia gitu. Iya. Kalau makanya ada satu kata Syekh Mutawalli Sa'rawi. Lu sadar nggak kalau Tuhan melihat dia? Kalau lu nggak sadar berarti iman lu bermasalah. Kalau lu sadar Tuhan melihat lu, kok masih maksiat? Iya. Kok gak malu lu dilihat yang Maha Pencipta? Dilihat orang aja lu malu. Ada 7 orang yang dicintai oleh Allah. Misalnya dalam Al-Quran, Allah yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang baik. Kemudian Allah mencintai orang-orang yang sabar. Nah, dari 7 itu 6 semua orang yang baik yang dicintai oleh Allah. Satu yang orang ini gak baik tapi dicintai Allah, yaitu Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu mencintai orang-orang yang bertobat dan membersihkan dirinya dari segala dosa. Jadi tetap peluang tobat itu bukan hanya ada, tapi itu satu-satunya pintu untuk kita masuk ke pintunya Allah. Bahkan kata Nabi, meskipun sedalam samudra, maka ampunan Allah lebih dalam dari itu. Meskipun seluas semesta, maka ampunan Allah lebih luas dari semesta. Meskipun setinggi gunung dosa lo, ampunan Allah lebih tinggi dari gunung. Dosa anak itu akan ditanggung oleh orang tuanya. Itu yang menurut gue salah, Bang. Sorry, boleh gue potong, Kak? Dosa anak apa? Ditanggung oleh orang tuanya. Oke, itu salah. Salah. Oke. Kalau di Quran tuh tidak ada dosa yang diwariskan dan tidak ada dosa yang ditanggung. Oke. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Enggak ada tuh. Setiap orang akan menanggung dosanya sendiri-sendiri. Kecuali kalau ayahnya itu tidak mendidik. Maka dosanya dia karena tidak mendidik, dan selama anaknya tidak terdidik dia berdosa. Jadi lebih ke dosa jariahnya karena tidak mendidik. Tapi kalau udah mendidik, dia mau milih gimana? Ya udah. Karena kalau orang tua itu bertanggung jawab atas anak yang sudah dididik, Nabi Nuh berarti gak jadi nabi, masuk neraka karena anaknya sesat. Bagaimana dengan teman-teman saya yang menyarankan nanti aja tobatnya pas udah tua? Saya punya bayangan bahwa masa lalu itu milik sejarah, masa depan itu milik Tuhan. Yang milik kita itu detik ini. Kita gak bisa memastikan bahwa nanti aja tobatnya. Nanti itu bukan milik kita, itu milik Tuhan gitu. Kenapa Anda sok-sokan sekali seolah-olah Anda akan hidup sampai nanti gitu. Orang yang membayangkan, tobatnya nanti aja, itu sombong sekali, seolah-olah dia tahu bahwa umurnya dia akan sampai. Padahal sepersekian detik setelah dia ngomong gitu belum tentu dia masih hidup gitu. Jadi kalau tobat harus sekarang juga gitu ya, Bib? Iya, satu hal yang harus disegerakan karena memang kita gak punya kuasa akan waktu. Kita itu diajarkan tuh kalau di Quran, wahai orang-orang yang berlebih-lebihan, yang melewati batas dalam berbuat dosa. Ini buat sesama muslim ya. Kemarilah, karena kamu menyembah Tuhan yang tidak pernah menutup pintu taubat, kecuali kamu yang berputus asa atau bosan dalam bertobat dan berdoa kepada Dia. Bahkan dalam satu hadis kursi dibilang, kalau kamu banyak dosa, maka ketika kamu bertobat, aku akan menerima tobatnya. Dan kalau kamu tidak bertobat, maka aku yang akan menjadi obat untukmu. Tahu nggak yang lebih tajam dari silat? Apa? Sholat. Karena dia ketajamannya bukan hanya bernilai duniawi, tapi ukhrawi. Orang yang sholat nanti ya, kalau dalam Islam 2 rakaat sebelum subuh namanya sholat fajar. Sholat fajar. Fajar. Iya. Itu lebih dari memiliki dunia dan seisinya. Kadang orang mikir, berarti pahalanya gede ya. Gak cuman itu. Artinya ketika orang sholat, lo akan tajam di dunia, bukan hanya tajam di akhirat. Dalam artian gini, lo udah sholat fajar 2 rakaat nih sebelum subuh. Berarti lo udah punya mindset dan perasaan hati bahwa gue nih udah memiliki dunia dan seisinya bahkan lebih. Sehingga mental lo dan pola pikir lo itu udah kaya.
Dengan begitu lo akan pede menghadapi dunia dan lo tidak akan mati-matian mencari sesuatu yang gak dibawa mati. Apalagi sampai menerobos hal-hal yang haram. Di Quran itu justru kita sebaliknya, jangan lupakan duniamu. La tansa nasibaka minad dunya. Bukan fokus di dunia terus jangan lupa Allah. Sekarang kan hidup kita tuh sering sekali, ayo kita fokus ke dunia tapi jangan lupa sholat. Loh enggak, ayo hidup di akhirat tapi jangan lupa dunia. Jangan dibalik. Kalau dibalik kan kacau. Berarti hidupnya untuk kerja, bukan untuk sholat. Hidupnya untuk sholat, tapi jangan lupa kerja. Bukan hiduplah untuk kerja, tapi jangan lupa sholat. Sekarang itu gitu, jangan lupa sholat, jangan lupa sholat. Bukan jangan lupa sholat, kita diciptakan untuk sholat kok. Kadang orang itu tidak ingin berlebihan, tidak ingin berkekurangan, tapi dia tidak tahu tapal batas dia. Makanya, yang pertama dan utama harus lo lakukan adalah mengenali diri lo sendiri. Dan masalahnya adalah lu tidak pernah bercermin tentang diri lu secara utuh setiap pagi, tapi hanya bercermin tentang diri lu secara fisik tiap pagi. Gak pernah mencerminkan pikiran lu, hati lu. Bahkan gitu, hal-hal yang simple deh Om Ded ya. Rumah kita ada yang ngelempar api. Oke. Yang lu lakukan mengejar pelemparnya dulu atau memadamkan api. Memadamkan api harus. Tapi kalau orang melempar api ke hati lo dari lisannya, yang biasanya lo lakukan ngejar orang. Kenapa gak lo padamkan dulu apinya? Iya kan? Artinya karena lo emang gak kenal diri lo, jadi akhirnya berantakan. Doa yang diajarkan oleh Al-Quran dari para nabi dan rasul tentang bagaimana kita memohon ampun kepada Tuhan atas dosa kita, selalu diselipkan kata-kata dolamtu nafsi, aku menzalimi diriku sendiri. Misalnya Rabbana dolamna anfusana, ya Allah, kami menzalimi diri kami sendiri. Karena sejatinya dosa itu adalah satu praktek yang sumbernya dari kebodohan akal atau kegelapan hati yang akan mencelakakan diri kita sendiri, bukan siapa-siapa, apalagi Tuhan.